Tadi pertanyaan apa? Apakah setiap membaca Al-Quran itu wudhu? Ya. Membaca Al-Quran apakah harus selalu berwudu? Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang disepakati bahwa kita harus membaca Al-Quran itu dalam kondisi suci. Maka kalau seandainya tidak suci, maka tidak boleh kita membacanya. Suci daripada apa? Nanti kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita yang menghalang kita tak boleh kita membaca Quran. Pertama, perempuan yang sedang haid. Maka kalau ada wanita yang sedang haid, tak boleh membaca Al-Quran dan tak boleh menyentuh Al-Quran. 7 perkara yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid. Pertama, tak boleh solat. Kedua, tak boleh puasa. Ketiga, tak boleh baca Quran. Keempat, tak boleh menyentuh Al-Quran. Kelima, Bapak Ibu sekalian, tak boleh masuk masjid. Keenam, tak boleh tawaf. Ketujuh, Bapak Ibu sekalian, tak boleh berhubungan suami. Itu 7 perkara yang dijaga oleh wanita haid. Begitu juga wanita yang nipas. Sama hukumnya dengan haid. Apa maksud wanita yang nipas? Tapi haid ini ada ukurannya, Pak, Bapak Ibu. Yaitu haid apabila melewati masa atau melewati 15 hari. Apa namanya? Tidak melewati masa 15 hari. Jadi kalau ada wanita yang haid, keluar darah haid, berlangsung 15 hari. Hari ke-16 masih turun darahnya. Maka hari yang ke-16 itu bukan darah haid lagi. Itu adalah darah istihadah, darah penyakit namanya. Maka wanita seperti ini wajib solat, wajib puasa, sudah boleh baca Quran, karena haidnya itu batasnya hanya 15 hari. Begitu juga wanita nipas. Ini jangan salah-salah nanti ini. Makanya Bapak Ibu salah-salah kaji ini. Apa maksud wanita nipas? Wanita yang keluar darah dari rahimnya setelah melahirkan. Jadi darah melahirkan itu darah nipas namanya. Kalau keluar darah setelah melahirkan, tak boleh solat, tak boleh puasa, tak boleh Bapak Ibu tawaf, tak boleh, itulah 7 larangan tadi. Tapi nipas itu batasnya darah, ukuran barometernya, standarnya. Keluar darah nipas, tak keluar darah berarti bersih. Karena sebagian ibu-ibu memahami harus 40 hari. Jadi dia tidak solat selama 40 hari semenjak dia melahirkan. Padahal 3 hari sudah bersih. Dosa itu ibu. Meninggalkan kewajiban. Begitu juga. Kenapa bersih 2 hari? Tidak puasa dia 40 hari. Apa pula? Jadi ukuran. Maksud 40 hari itu apa? Itu maksudnya begini. Kalau ada perempuan yang nipas, melahirkan, lalu keluar darah. Sampai 40 hari darah tetap keluar. Hari ke-41 darah keluar. Maka yang dihitung cuma 40. Yang 41 itu bukan darah nipas lagi. Itu maksudnya. Bukan ibu-ibu setiap dia melahirkan 40 hari tak sah. Itu ngaco-ngaco itu. Itu ngarang-ngarang, itu salah kaji namanya. Itu salah mendengarkan kaji. Bersih, kalau sudah bersih walaupun 3 hari wajib solat. Maka ukurannya darah itu maksudnya kalau darah berlangsung keluar sampai melebihi 40 hari, maka yang dihitung nipas cuma 4. Setelah itu walaupun keluar darah, maka dia seperti biasa, karena itu terhitung sebagai darah penyakit. Sekarang ini yang menghalang. Apalagi yang menghalang orang untuk baca Quran tak boleh. Bapak-bapak kalau junub, ibu-ibu juga kalau junub. Kapan seseorang disebut junub? Itu harus paham kita itu. Seseorang disebut junub, pertama, kalau dia berhubungan suami istri. Baik hubungan yang halal atau hubungan yang haram. Itu sama itu. Kemudian ukurannya bukan keluar mani. Tapi mohon maaf, ini kan hukum perlu dijelaskan. Asal masuk ember ke dalam sumur itu namanya
junub walaupun tidak keluar air. Paham tu Bapak Ibu tu? Kan ada kan orang-orang kadang udah tua kan tak keluar air lagi. Tapi ember sudah masuk ke sumur, maka dihitung junub itu. Karena ada yang menghitung junub itu kalau keluar air. Salah. Jadi itu asal berhubungan suami istri begitu standarnya, maka dia junub. Kalau sudah junub tak boleh solat, tak boleh diantaranya tawaf, dan tak boleh kalau puasa. Boleh enggak? Puasa boleh, tapi bukan junub sedang puasa. Maksud begini, macam kan bapak-bapak kan malam-malam berhubungan suami istri. Setelah berhubungan capek, tidur Pak. Tidur orang azan. Sedang junub dah. Belum sempat mandi tadi. Berarti bapak sedang puasa, sekarang lagi junub. Sah puasanya enggak? Saya mau tanya, sah enggak? Sah puasanya, enggak masalah. Jadi, tapi junubnya sebelum sahur, sebelum tafazik. Tapi kalau setelah subuh tu bapak berhubungan, enggak, itu cari pekerjaan itu. Karena kafarat nanti 60 hari puasa, 2 bulan berturut. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu junub. Jadi junub ini sampai dia mandi. Jadi kalau puasa tidak masalah. Jadi kita sahur, azan subuh, kita masih junub tidak masalah. Tapi ketika mau sholat tentu mandi. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang tidak boleh lagi Bapak Ibu sekalian, junub ini membaca Al-Quran. Maka menyentuh Al-Quran, orang junub haram baca Quran. Haram dia menyentuh Quran. Sama dengan haid nifas tadi. Inilah yang disepakati Bapak Ibu, tidak boleh membaca Al-Quran dan memegang Quran. Haid, nifas, junub. Karena ini semuanya terhitung hadas besar. Terhitung hadas besar. Kemudian siapa lagi yang disebut junub? Yang disebut junub Bapak Ibu bukan hanya tidak selalu berhubungan suami istri, tetapi disebut juga junub Bapak Ibu sekalian, orang apabila keluar mani dari dirinya. Apakah mani itu keluar dengan sengaja dikeluarkan atau tidak sengaja, maka statusnya junub. Karena nih bapak nanti pulang nih tidur menjelang menunggu menjelang berbuka, bermimpi enak pula, junub Bapak Ibu sekalian. Siapa sana? Sana. Sah. Kenapa? Karena itu di luar. Tapi kalau ada orang lihat TikTok yang porno-porno, keluar mani, gimana? Batal puasa bapak. Bedakan itu. Artinya apa? Karena ada unsur kesengajaan. Lewat cewek cantik dipandang aja, keluar mani, batal langsung. Sekalian ya, tak boleh itu. Maka batal puasanya langsung. Bapak Ibu sekalian, dengan itu statusnya junub, batal puasa, junub, wajib mandi. Dia tak boleh baca Quran, tak boleh dia pegang Quran. Sedangkan hadas kecil, Bapak Ibu sekalian, bahwa bersuci dari hadas kecil itu cuma adab membaca, bukan wajib, adab aja. Apa itu adab? Artinya kalau membaca kita tak berwuduk baca Quran tak ada masalah. Sentuh Quran sedang tidak berwuduk juga tak ada masalah. Namun sebaiknya sebelum baca Quran berwuduk. Sebelum menyentuh Al-Quran, sentuhlah ketika kita berwuduk. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Quran itu kecuali orang-orang yang bersih daripada hadas besar, bersih dari hadas kecil, kemudian juga bersih daripada najis. Karena Quran itu adalah mulia dan itu adalah kitab suci, maka disebut suci supaya kita menghadapinya dengan dalam kondisi suci. Wallahu a'lam bishawab. Lagi
Apakah setiap masuk masjid juga harus berwudu? Apa? Setiap masuk masjid juga. Ya. Apakah setiap masuk masjid berwudu? Maka Bapak Ibu sekalian, yang tak boleh masuk masjid hadas besar. Maka orang haid tak boleh masuk masjid. Orang nifas tak boleh masuk masjid. Orang junub juga tak boleh masuk masjid. Tapi kalau bapa tidak berwudu masuk masjid, boleh